Halo, selamat datang kembali di episode kesekian. Iya, episode keberapa nih? Episode ketiga dari Hari Ini Kita Bicara Nanti podcast. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, kayak misalnya punya request juga mau ngebahas apa, Kak bahas ini dong, Mbak bahas ini dong gitu. Dari perspektif kita ya. Ya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar gitu ya. Atau mungkin boleh langsung menghubungi kami secara pribadi lewat Instagram. Di apa Instagramnya namanya? Hari Ini Kita Bicara Nanti. Iya. Ya langsung DM aja atau mungkin langsung komen aja di postingannya Hari Ini Kita Bicara Nanti, oke? Tapi do not expect too much ya. I mean like we are still learning too. It is only our perspective to some issues ya. Betul. Jadi kayak kayak nggak 100% benar. Iya benar. Karena bisa juga nggak setuju gitu kan. Karena kita juga bukan apa ya, bukan expert juga, dan nggak ada dari no right and wrong, karena semua kan di dunia ini tuh kan semuanya tuh perlu justifikasi ya. Jadi dan mungkin konteks dan apa namanya tuh konteksnya berbeda-beda kayak gitu. Ya, pengalaman setiap orang pasti beda-beda. Yes, but if you just want to hear our perspective on something, just type your and then and comment, and then we are going to discuss about that. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya hal yang mungkin ya sebenarnya sering banget diobrolin ya, Mbak, terkait dengan pendidikan perempuan dan pendidikan. Ya perspektif atau mungkin hal yang ada di masyarakat kan perempuan itu lebih baik nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Ya emang kan dimasak. Gimana itu? Mau di ruang tamu. Masak ya. Ujung-ujungnya di dapur. Ya masaknya di dapur masak gitu kan. Nah, atau misalnya nanti ada cowok yang minder loh. Cowok-cowok pada kabur karena kamu ketinggian di sekolahnya gitu. Nah, itu gimana, Mbak? Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Atau mungkin ada ketakutan kayak gitu gitu? Kalau ketakutan sih enggak ya. Karena aku tuh tipikal yang terlalu confident kali ya, jadi nggak takut-takutnya kayak gitu. Karena mungkin keluarganya juga nggak membuat itu menakutkan. Sebenarnya juga support keluarga juga penting kan, karena di keluarga aku kayak my parents really like convincing me, oh nggak apa, pergi aja kayak gitu. Jadi nggak apa, maksud tuh nggak apa-apa. Kayak kan mungkin ada konteksnya, ada yang dari keluarga yang memang dari keluarganya itu kayak udah nanti aja S2-nya, nikah dulu kayak gitu kan. Mungkin ada kan kondisi-kondisi yang kayak gitu. Nah kebetulan alhamdulillahnya itu keluarga aku tuh bukan yang kayak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat aku lebih confidence untuk ngambil step forward untuk apapun keputusan itu. Jadi memang konteksnya kan beda-beda nih ya. Jadi setiap orang juga punya background yang beda-beda. Nah jadi aku kalau untuk ketakutan tuh nggak ada untuk kayak ngerasa kayak. Tapi kalau stereotip di orang-orang pasti ada. Kayak bukan di aku ya, bukan di keluarga aku, tapi di eksternal. Di eksternal emang ada. Kayak ada yang komen waktu aku mau berangkat ke sini pun, ya ada yang komen kayak gitu. Instead of saying like, oh congratulations, semoga ini lancar ini. Nah, terus tapi ada juga yang komen nyinyir orang kan kayak oh iya, ya sekolah benar-benar, tapi jangan lupa nikah kayak gitu kan. Kalau bahasa Palembang itu, siapa yang lupa menikah? Mohon maaf, itu termasuk dalam list impian gitu kan ya. Tapi kan gimana, masa kita mau murung-murung durja terhadap sesuatu yang belum Allah kasih kayak itu, dan tidak mensyukuri apa yang sudah dari Allah kasih. Jadi kayak gitu. Tapi itu emang bener-bener ada bahwa ada orang-orang yang mungkin terlalu care sama kita sehingga kayak memberikan warning bahwa hati-hati ya, jangan tinggi-tinggi ya, nanti jatuhnya sakit gitu. Iya, nanti jatuhnya sakit kan gitu. Atau jangan tinggi-tinggi ya, nanti pasangannya nanti nggak bisa ngimbangin dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita mungkin kalau tipikal yang kayak aku bisa ignore karena aku punya support yang backingannya kuat kayak gitu kan ya, dari family. Tapi mungkin untuk teman-teman yang nggak terlalu banyak backingan support family, yang itu yang harus benar-benar dikuatkan kayak gitu. Kenapa? Kayaknya apa ya? There is always a good person in the right time. Jadi kalau nggak right time berarti memang bukan yang terbaik untuk kita. Azri aku pernah baca di buku A Reflection of a Man kalau nggak salah. Jadi di buku itu juga dibahas kayak apa ya? Jadi emang banyak orang baik di dunia ini yang mungkin juga match sama kita baiknya, atau tapi apa ya,
Jadi kayak gini, when you go to the shoe shop for example, you see really good shoes, kamu ngeliat bagus banget sepatunya, ini banget, pokoknya itu kamu pengen banget. Tapi pas waktu kamu coba nggak muat, nggak pas sama kamu. Nah mungkin orang yang mikir bahwa apa ya, cewek-cewek yang berpendidikan tinggi tuh nanti ini mungkin ada latar belakang yang membuat mereka berpikir seperti itu kayak gitu. Nah tugas kita adalah ya kita cari orang yang tidak berpikir seperti itu, ya kan? Betul. Instead of kita pusingin pemikiran mereka, karena aku juga yakin dan percaya pemikiran yang seperti itu juga tumbuh dari pengalaman, tumbuh dari apa namanya tuh stereotip sebelumnya. Jadi nggak bisa juga disalahin bahwa ada orang yang ngomong kayak nanti jodohnya jauh loh kalau misalnya kamu tinggi banget. Ya memang jodohnya kayak jodohnya emang jauh dari mana kayak gitu kan. Jadi kitanya aja yang harus memfilter. Karena kalau aku pribadi sih aku pikirnya ini orang ini nggak membiayain aku juga kayak gitu, nggak bertanggung jawab terhadap hidup aku juga. Nggak bakal ngebiayain juga. Nggak bakal ngebiayain nikah. Jadi sorry, kamu nggak termasuk, you are excluded. Kamu di luar, bukan seseorang yang akan mempengaruhi hidup aku. Jadi aku nggak akan ambil pusing ngomongan kamu. Kalau kamu sendiri? Ini complicated ya. Tapi alhamdulillahnya sama keluarga aku tuh nggak nuntut harus Azri harus nikah kayak gitu. Bahkan untuk masalah jurusan kayak dari zaman aku sekolah terus aku kuliah, ya semua diserahin ke aku karena mereka menganggap aku sudah dewasa, aku sudah bisa membuat keputusanku sendiri dan sudah bisa bertanggung jawab atas keputusanku. Dan aku sangat amazed dengan orang tua yang seperti itu. Benar. Karena mereka sangat percaya dengan anaknya dan mereka tuh ngasih kebebasan kepada anaknya, dalam tanda kutip bebas yang tetap ada porsinya kayak gitu. Jadi sangat menghargai pendapat anak-anaknya. Dan orang tua aku tipe orang tua yang seperti itu. Jadi mereka nggak pernah nanya pacar misal ada nggak, atau misalnya udah kepikiran mau nikah belum, tapi selalu didoakan nanti Umi doakan suatu saat Azri akan ketemu orang yang baik, yang sayang, nggak cuma sayang sama Azri tapi sayang sama keluarganya Azri juga gitu. Aku lebih lebih care dengan orang-orang yang justru bukannya bertanya tapi mendoakan. Jadi instead of asking kapan nikah, doain aja karena doa yang baik pasti akan kembali lagi gitu. Kalau misalnya kamu mungkin orang-orang yang ateis ya, orang-orang yang religius, kamu pasti akan percaya bahwa prasangka Tuhan, prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita percaya bahwa suatu saat akan datang orang yang baik, Allah bakal ngasih gitu. Baik, bener. Jadi itu sesuatu yang membuat aku tenang sih Mbak selama ini. Aku emang sempat ketakutan kayak aku malah kuliah lagi. Bahkan bukan hanya mikirin ini ya, mikirin jodoh ya, mikirin kerjaan. Aku bukannya kerja malah kabur kuliah. Bukannya kerja dulu gitu kan, kayak ngumpulin duit malah kuliah gitu kan. Apalagi urusan nikah yang bener-bener seumur hidup itu ibadah gitu kan ya. Kalau misalnya kita emang ukurannya religius. Nah hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau dipikirin lagi, semakin kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan kita berasumsi ataupun mungkin kita memproyeksi sesuatu yang buruk yang sebenarnya mungkin jangan-jangan nggak akan pernah terjadi, itu akan justru membuat kita suffer. Kita nggak bisa ngekontrol sesuatu di luar diri kita kecuali reaksi kita terhadap hal yang di luar itu. Ya ini pemikiran stoicisme, kalau teman-teman tahu filsafat stoik itu bisa diikutin. Jadi nggak perlu untuk kita nggak bisa ngekontrol orang-orang di luar sana yang emang ngomong memojokkan kita untuk nikah, ataupun tadi pertanyaan atau pernyataan kayak misalnya nanti cowok pada minder loh, cowok pada nggak mau ngedeketin karena takut. Ya berarti kalau misalnya mereka takut, mereka insecure, berarti mereka yang nggak match gitu. Berarti kita nggak match, as simple as that. Gitu. We don't match from the beginning. So what's the point? Kan kayak emang udah dari awal kita nggak ngeblend, nggak match dan nggak ngeblend, dan kayak akan ada orang yang justru berarti kan kita lagi ngefilter kan. Jadi orang yang nanti akan datang itu udah orang yang paling berani dan yang paling paling beresiko juga untuk mendapatkan orang yang mungkin bisa dibilang punya pemikiran. Dia kan lebih decisif ya, orang yang biasanya orang yang model-modelan kayak kita kan lebih decisif ya, kayak bisa memutuskan. Nah dia berarti ya tergantung sih, kan banyak orang juga, aku juga nggak bisa nyalahin sih cowok-cowok yang mungkin mikirnya kayak gitu, karena juga dia tuh juga punya stereotip tertentu juga terhadap sesuatu kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke kayak purpose of
marriage-nya apa kayak itu. Are you looking for partner or are you looking for someone that you can ask to do something kayak gitu, tergantung kan. Jadi kan semakin kita tahu apa namanya tuh purpose kita terhadap sesuatu, kan kita jadi narrow ya, narrow terhadap apa yang kita jadi tujuan itu menentukan nanti apa yang kita cari. Jadi misalnya kalau tujuannya aku mau cari orang yang akan menjadi partner aku, yang support aku segala macam, namanya partner kan ya seimbang, support sama-sama, kayak kita mensupport dia berkarir, dia juga sama support kita berkarir gitu, seimbang, equal gitu. Jadi gak ada yang saling mendominasi ya. Maksudnya kalau ukuran kita mengukur dari segi mungkin, oh istri harus patuh sama suami, ya memang maksudnya bukan dalam artian patuh tuh bukan berarti selalu jadi budak ya, itu beda. Ukuran patuh dengan budak itu beda. Kayak kita ada peraturan, kita patuh, tapi bukan kita berarti dibudaki oleh peraturan itu. Gitu. Kan peraturan juga dinegosiasi nggak sih? Nggak mungkin jual ada mak jereng kayak gitu kan ya. Terus peraturan juga di setiap negara aja peraturannya beda. Jadi setiap rumah juga punya peraturannya berbeda. Dan itu juga it depends on agreement. Gitu. Dan harus ada komunikasi, nggak bisa tiba-tiba oh suami bikin peraturan kamu nggak boleh, itu bukan peraturan, itu mah dia mau mendominasi kamu gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang mikir ketika misalnya kita ngomong gini, jual mahal nih cewek-cewek ini, hey, diri kita memang mahal, makanya kita harus jual mahal. Kalau kamu justru kalau kamu ngerasa diri kamu tidak mau jual mahal, itu yang berbahaya. Karena kamu akan membuka peluang kepada mereka-mereka yang akan menganggap kamu nggak mahal dan nggak berharga gitu. Jadi berpikir ya udah nggak apa-apa jual mahal, kita harus jual mahal karena kita seberharga ini. Benar. Jadi kan the way you appreciate yourself itu nanti akan influence the way how people appreciate you, gitu. How people respect you. Jadi kalau kita respect terhadap diri kita sendiri, insya Allah orang juga akan respect dengan kita. Karena ya kayak value diri kita kan memang ditentukan sama kita gitu. Kita yang membentuk value itu, kita yang menjalani value itu. Kalau dari awal kamu udah ngerasa aku kayaknya nggak seberharga itu, ya udah, dari stereotip, dari view kamu, perspektif kamu aja terhadap diri kamu kayak gitu. Apalagi kamu jadi apa yang kamu harapkan dari perspektif orang lain kayak gitu. Kalau kamu aja memposisikan diri kamu seperti itu, tapi bukan berarti kita merasa arogan dan tidak bisa arogan dan tidak bisa dinegosiasi ya. Jadi sebenarnya tuh atau nggak bisa diatur, misalnya perempuan nih kayak gini-gini nih nggak bisa diatur. Karena menurut aku perempuan tuh bisa diatur asal yang ngaturnya benar. Jadi kayak ya selogis peraturan yang logis akan pasti dipatuhi oleh oleh para yang menjalankannya gitu. Kayak sesingkat peraturan sekolah, kayak kamu nggak boleh pakai rok yang bikin sempit, ya kan logis biar nggak kepleset kan, biar nggak kesandung. Pasti kalau misal peraturan bener, perempuan juga akan ikut peraturan itu. Tapi bukan berarti mengekang, bukan berarti menghilangkan kebebasan perempuan, bukan berarti ya balik lagi ya, kalau misalnya kita berpendidikan bukan berarti perempuan nggak mau diatur, bukan berarti perempuan bakal ngelawan. Tapi justru dengan pendidikan itu dia bisa berpikir, karena sebenarnya esensi dari pendidikan itu kan membuat kita terus berpikir kan. Kalau kita bisa berpikir, berarti kita diharapkan bisa mengambil mana yang baik, mana yang enggak, dan kita bisa membuat keputusan dengan dasar pemikiran, bukan dari dasar perasaan doang. Gitu. Jadi nggak usah ngerasa takut kalau misalnya aduh aku kapan jodohnya, jangan-jangan gara-gara aku sekolah mulu orang nggak lihat aku gitu kan. Nggak, karena akan berjalan, maksudnya value orang itu akan ngikutin value kita gitu. Jadi nggak usah ngerasa khawatir, nggak usah ngerasa aku bakal terus sendiri, kecuali emang keputusan kamu untuk aku mau sendiri aja, itu udah beda lagi ya kan. Ya bakal sendiri karena kamu udah memutuskan untuk sendiri. Kalau kamu punya keinginan untuk aku pengen suatu saat punya partner untuk menjalani hidup yang mau tumbuh bersama, yang mau berkembang bersama, akan ada datang orangnya gitu. There will be someone that will support you like inside and outside. Bener. Itu seperti iklan apa ya? Inside and outside. Kayak kamu ngerasa trust me, it works. Itu mah iklan juga. Ini jadi brand ambassador aja kita di sini. Ya benar. Gitu. Jadi aku juga setuju sama itu sih, kayak jangan takut untuk grow, kayak selalu akan ada kereta yang datang. Jadi kamu nggak perlu worry. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang bukan kita memutusinnya. Jadi kan kayak
itu kan bukan kita yang memutuskan menurut aku. Jadi kayak terus apa ya, dan jangan terpengaruh terhadap stereotip orang lain kayak gitu ya. Biarlah kalau ada orang yang bilang bahwa kenapa harus berpendidikan tinggi, mending nikah aja dan segala macam, nanti kamu tambah jauh jodohnya kalau kamu ngambil pendidikannya lebih tinggi dan segala macam, berarti memang bukan itu orang. Iya, kalau gitu. orangnya ngerasa kayak gitu ya berarti bukan dia. Sesimpel itu. Iya. Aku dulu tuh nggak sadar ya dengan hal kayak gitu, tapi semakin kesini mungkin karena kita semakin dewasa dan semakin banyak apa ya, yang dilihat. Iya betul, banyak mungkin dari pengalaman orang lain kita akhirnya berpikir. Jadi oh iya ya benar ya, ternyata nggak harus selalu dipusingin seperti itu gitu. Jadi berpikirlah seperti stois. Seperti para stoisisme bahwa kita nggak bisa mengatur hal-hal di luar kemampuan kita, nggak bisa mengendalikan itu. Masalah jodoh kita kan nggak bisa ngatur kapan dia datang, atau misalnya orangnya harus seperti apa, atau misalnya kayak sesimpel reaksi masyarakat yang kita nggak bisa kontrol, kayak komentar mereka. Yang bisa kita kendaliin ya cuma reaksi kita mau marah atau kita mau sedih, kita mau ya udah biarin aja gitu. Kalau kamu ngerasa kamu harus selalu mengontrol apa yang di luar diri kamu, kamu akan suffer. You will suffer more. Jadi nggak usah stres, nggak usah suffer. Kita bahagia aja. Iya. Dan ingat bahwa yang paling penting adalah kebahagiaan kita sendiri. Ya udah. Yang nggak membuat kita bahagia, delete, ignore, neglect. Ya. Yang something that and remember that something doesn't kill you, make you stronger. Jadi semakin hujatan orang kayak kenapa harus ini. Dan kalau kamu bisa bertahan dengan omongan yang kayak gitu, you will be stronger. You will glow and grow. Wah, mantap banget. Yeay. Terima kasih banyak loh Mbak udah sharing ya. Iya, aku juga makasih banyak loh. Jadi makasih juga untuk teman-teman udah menyaksikan di episode ketiga ini, dan semoga nggak insecure lagi soal jodoh. Udah lanjut aja. Lanjutkan hidupmu, bikin hidupmu bahagia, lakukan apa yang kamu suka, dan berpikir seperti tadi siapa? Stoicis. Pokoknya jangan maksain orang yang nggak suka sushi untuk makan sushi. Jangan maksain orang untuk ngaduk bubur kalau dia emang makan buburnya nggak diaduk. Iya, ya usah kamu paksain orang yang nggak mau istrinya, misalnya partnernya sekolah tinggi, ya udah nggak apa-apa. Cari aja orang yang support, yang mikir bahwa sama pemikirannya sama kamu. Oke, thank you so much dan see you di episode selanjutnya. Dadah.